Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, yang saya dalam firman Tuhan Habakuk 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat yang 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Kristus ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025 di Habakuk 3 ayat yang pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi Nabi Habakuk dipakai Tuhan untuk berdoa, membimbing orang-orang di sana. Ya, dia datang ke ratapan dan dia berdoa di sana. Ya, tembok ratapan. Ya, sampai hari ini orang Yahudi melakukan di sana. Ya, ada yang datang ke gereja, ada juga yang datang ke tembok ratapan. Ya, untuk meminta petunjuk kepada Tuhan, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Ayat kedua, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Jadi, karena kita murka, Tuhan murka kepada kita. Ya, kalau kita bertobat, kita disayang lagi oleh Tuhan. Jika ulah lagi bikin masalah lagi, kita dihukum. Ya, bersungguh-sungguh dia mengeluh, dapat kerja juga mengeluh, dapat tempat tinggal juga mengeluh. Ya, padahal ada kita pencatat bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala Bapa kita di surga. Efesus 5:20. Kenapa kita harus mengeluh? Karena dosa. Ya, berbau dosa, makanya mengeluh terus. Tidak ada happy-happynya. Tidak ada dalam sejahtera itu. Ayat ketiga, Allah datang dari negeri teman yang maha kudus, dari pegunungan Paran, Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Jadi bumi pun penuh dengan pujian. Kita patut menyembah Tuhan, penuh dengan puji-pujian. Makanya firman pujian dan doa lakukan. Iman, pengharapan, dan kasih juga lakukan. Lagu-lagu rohani dengar, ya. Ayat-ayat firman Tuhan baca. Ya. Saya doa-doa supaya 16 hari atau 17 hari selesai sudah sampai kejadian, supaya saya ulang lagi dari selesai sudah dari supaya saya ulang lagi dari kejadian. Ya, itu karena Tuhan. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu supaya Tuhan kasih kekuatan. Ya, kadang iblis tidak mau kita baca Alkitab, bikin kita mata-mata, akhirnya ketiduran. Ya, hanya tahun demi tahun tidak baca Alkitab. Ya, maksudnya baca Alkitab kejadian semua. Kalau baca cuma sebentar ya di gereja hari Minggu kesana ayat atau di rumah satu ayat. Ya, karena baca Alkitab mata-mata. Ya, itulah cara kerja setan. Tapi Tuhan membuat kita baca Alkitab keseluruhan supaya kita paham, mengerti, otak kita dibuka, pengetahuan ada hikmat, ada pengertian, ada kekuasaan. Yang keempat, ada kelihatan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan di situlah terselubung kekuatan. Ya, jadi ada kekuatan, kita dikuatkan karena Tuhan. Ya, manusia lemah, tapi kalau kita libatkan Tuhan, kita menjadi kuat dengan firman Tuhan ini. Makanya kalau dengar firman Tuhan diberkati, baca firman Tuhan diberkati, baik jasmani dan rohani. Ya, tetapi kalau tidak mau baca firman Tuhan, ya, paling dapat berkat jasmani, rohaninya tidak ada. Ya, satu aja yang dapat. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, dua-duanya, jasmani dan rohani, ya, kesehatan, ya, masalah berkat Tuhan dikasih dengan rahasia Tuhan,
memberkati kita. Ya Bapak Saudara, intinya kita berdoa dan bersyukur. Ya, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai dari dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kita bersorak-sorai beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menopang dunia. Ya, makanya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat yang kedua. Jangan tunggu hari-harinya bertobat lewat. Mau sakit parah baru bertobat itu lewat. Sekarang ini tidak usah parah hidup, tidak usah parah sakit, ya, tidak usah parah sengsara. Sekarang ya, menyadari perbuatan, berbalik kepada Tuhan, jadi anak-anak terang, ya, jadi anak terang Tuhan. Itu poin penting itu. Yesus ada terang dunia yang menerangi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Ya, dia akan memperoleh kehidupan, kekekalan hidup. Ya, ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi kita hidup senantiasa dengan Tuhan, berjejak-jejak. Ya, Tuhanku itu kekuatanku. Jadi Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, juru selamat kita. Dia kasih kita pekerjaan, kasih makan, kasih kesehatan, pakaian, mata untuk melihat, untuk baca Alkitab. Jauhi dosa, ya. Jangan berkumpul dengan orang pencemooh, ya. Lalui mereka, jalan terus. Ya. Itu sudah ada di Alkitab semua itu. Nah, kalau kita baca kita mengerti. Tapi kalau kita dengar, makanya iman timbul dari pendengar firman Tuhan. Ya. Jadi dengan firman Tuhan iman timbul. Roma 10 ayat 15. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 15 Agustus 2025 di Habakuk 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.